Hai, jumpa lagi dalam Al-Asir Channel yang akan membongkar seluruh masalah gaib. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk ruqyah mandiri. Oleh sebab itu, simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jin adalah makhluk yang seringkali disuruh oleh manusia untuk mengganggu manusia lainnya, khususnya bagian santet. Bahkan ada pula jin yang menyukai manusia, mengikut dan jatuh cinta pada manusia, yang akan mengakibatkan pengaruh buruk bagi tubuh kita. Oleh sebab itu, saya akan membongkar bagaimana cara untuk melawan mereka melalui diri kita sendiri, yaitu dengan cara ruqyah mandiri. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mempersiapkan diri dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa kita akan melawan jin tersebut dengan ayat-ayat Allah. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah keyakinan, karena tanpa keyakinan maka segala sesuatu tak akan mungkin terjadi. Oleh sebab itu, ada beberapa surah yang harus kita baca, yang tentunya berasal dari Al-Quran, karena saya tak mau mengambil pembahasan atau dari yang lain selain dari Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu surah Al-Fatihah, yang tentunya kita semua hafal. Yang kedua, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang ketiga, Al-Falaq. Yang keempat, An-Nas. Dan yang terakhir, ayat kursi. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita ingin lakukan melalui ridhonya, dengan cara, ya Allah, demi keagungan dan kemuliaan-Mu serta kemuliaan Rasulullah SAW, dengan fadilah surah yang hamba baca, hamba mohon jika ada gangguan-gangguan gaib, baik dari jin, manusia, kiriman santet, dan hal-hal yang tak bisa kami lihat, sebagaimana Engkau menciptakan makhluk yang tidak bisa kami lihat. Dengan fadilah surah yang hamba baca ini, hamba mohon hancurkan semua gangguan gaib yang berada dalam diri hamba, baik secara langsung maupun tak langsung. Cara pertama yaitu kita membaca trikul atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dibaca masing-masing 3 kali dalam 1 kali baca. Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Setelah itu tiupkan ke telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh badan atau anggota tubuh kita yang dapat kita jangkau, untuk niat melindungi diri dari serangan luar yang akan bermasuk. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah 1 kali, lanjut lagi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Ayat kursi sekali, tiupkan ke telapak tangan. Setelah itu kita mengambil posisi kira-kira seperti ini, diibaratkan menjadi pedang yang akan memutuskan semua buhul-buhul ataupun jin ke seluruh tubuh kita. Bisa diibaratkan seperti kita memotong sesuatu, baik tali maupun yang bersarang, di seluruh tubuh yang dapat kita jangkau, khususnya di bagian persendian, karena itulah tempat lokasi jin. Nah, setelah melakukan itu, biasanya jika terjadi gangguan berat pada tubuhnya atau sudah sangat sering terjadi gangguan-gangguan di dalam dirinya dari makhluk gaib, maka di situ biasanya terlihat hasil, di mana orang tersebut akan pusing,
mual, bahkan tak banyak yang muntah mengeluarkan sesuatu. Tapi itu belum seberapa. Kita akan melanjutkan yang ketiga. Setelah kita memutuskan seluruh energi-energi maupun jin-jin yang bersembunyi dalam tubuh kita dengan cara mengirisnya melalui telapak tangan dengan fadilah yang ayat kita baca. Setelah itu kita melanjutkan membaca kembali tangan kira-kira posisi seperti ini dengan arah tawaf atau berlawanan dengan arah jarum jam di bagian dada, dan satunya di bagian perut atau mengelilingi pusat. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Fokuskan dan niat untuk mengumpulkan dan menghamburkan seluruh jenis sihir, gangguan gaib yang berada dalam tubuh kita sambil membaca Al-Fatihah. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, lanjutkan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Dilanjutkan lagi membaca Al-Falaq 3 kali, dan dilanjutkan membaca An-Nas 3 kali pula. Lalu ditutup dengan ayat kursi. Biasanya dalam proses seperti ini itu pun terjadi gangguan, di mana kita akan mulai lemas, pucat, pusing, dan terjadi mual atau rasa ingin muntah. Diteruskan saja. Apabila kita mengalami mual, maka teruskan saja diulang ayat tersebut mulai dari awal lagi. Fokuskan hingga seluruh benar-benar keluar dan kita mengalami muntah bagi yang sudah merasakannya atau ada sesuatu yang keluar dalam diri kita. Setelah itu, setelah semuanya selesai, maka kita dilanjutkan dengan cara pembuangan, yaitu dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar. Pada saat melemparnya, kita tahan napas, Bismillah, Allahu Akbar, lepaskan napas kita. Begitupun sebaliknya, Bismillah, Allahu Akbar, mulai dari perut, Bismillah, Allah, naik ke leher, lalu dibuang dari mulut maupun dari kaki, Bismillah, Allahu Akbar. Tujuannya membuang sisa-sisa yang berada di dalam tubuh kita. Setelah itu, insya Allah kita akan terbebas dari gangguan-gangguan gaib. Namun ini bukan cuma sekali yang harus kita lakukan, rutinlah melakukannya tiap hari bagi yang terkena gangguan yang sangat parah. Setelah itu, setelah semuanya telah selesai, kita membaca kembali, yaitu sesuai dengan sabda Nabi, membaca trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu ditiupkan kembali ke tangan. Setelah itu diusapkan ke seluruh badan. Itu perlindungan terakhir yang insya Allah kiriman tersebut atau gangguan gaib tidak akan masuk kembali ke dalam tubuh kita. Ingat, dilakukan setiap hari bagi orang-orang yang betul-betul sudah parah gangguan gaibnya. Insya Allah, kalau kalian melakukannya sekarang, hasilnya akan sudah terlihat. Khususnya yang kesering kesurupan atau punya identifikasi, misal sering bermimpi basah, sering berpikiran aneh, emosi tidak stabil, itu semua adalah makhluk atau gangguan dari makhluk-makhluk gaib, baik kehidupan, entah berupa kiriman atau karena kita disukai oleh jin, khususnya bagi kaum wanita, karena kaum wanita adalah kaum yang paling sering disukai oleh jin. Karenanya mereka sangat ceroboh, khususnya terlalu lama ketika mereka selesai mandi atau ingin mandi, terlalu lama memakai baju seksi, sedangkan dia tidak tahu bahwa ada makhluk lain yang memperhatikannya. Itulah sebabnya dia sering dicintai oleh jin, bermimpi aneh-aneh dan sebagainya. Dilanjutkan lagi dengan pakaian kotor yang tergantung di kamar mandi, khususnya pakaian dalamnya itu biasanya digantung sembarangan saja. Nah, setelah kalian mengetahui ini, saya berharap
kalian dapat melakukannya dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan hal ini. Demikian video yang saya buat ini, semoga dapat membantu Anda dan Anda tidak perlu berguru ke dukun apapun. Jangan sampai salah berguru, karena berbeda dukun, berbeda metode Islam dalam menangani kasus. Dukun akan memanggil atau mengadakan perjanjian dengan dukun yang ada masuk di dalam tubuh Anda atau yang mengganggu Anda, sehingga dia melakukan kontak lain dengan jin, entah jin yang ada di diri Anda atau jin yang berada di belakangnya. Berbeda dengan ruqyah syar'i yang berasal dari Al-Quran, dibacakan maka akan bereaksi tak ada perjanjian dalamnya. Demikianlah yang bisa saya ajarkan. Insya Allah kita akan berjumpa selanjutnya dan membongkar kasus-kasus masalah gaib yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang insya Allah berguna bagi mereka. Jadikan ini sebagai amal jariah. Jangan putus di Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.